sip. Ya, baik. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini anak-anak IPA 11 IPA yang kece-kece gimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Ya, Ibu doakan semoga semuanya sehat ya. Dalam kondisi pandemi, kita masih dalam kondisi pandemi, jadi tetap jaga 5M, ya, jaga protokol kesehatan. Semoga kita semuanya terhindar dari virus COVID-19 ya. Oke, hari ini seperti yang sudah Ibu kepoin tuh ya sebelumnya, kita mau belajar tentang, ada yang tahu tentang apa ya? Ada yang ingat? Tentang apa? Asam basa, Bu. Asam basa. Asam basa, Rifki. Ya, betul ya. Kita ingin belajar hari ini tentang materi asam basa. Nah, sebelumnya seperti biasa kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya siapa? Fauzan ya? Ketua kelas ya? Fauzan. Oke, Fauzan silahkan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Fauzan. Oke anak-anak, kita sudah berdoa, artinya kita sudah siap untuk belajar. Ibu cek dulu ya, sepertinya udah pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih, pakai seragam pramuka ya hari ini ya. Semuanya pakai seragam kan? Oke, ini Ibu sambil cek di Google Classroom, kalian sudah hadir semua ya? Alhamdulillah hari ini hadir semua. Dan sudah siap ya? Sudah siap untuk belajar kimia? Sudah. Oke, siap. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nanti silakan dibaca. Ini Ibu titik tekankan pada tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk tujuan pembelajarannya, titik tekannya adalah peserta didik atau kalian diharapkan mampu memahami konsep asam basa dan atau pH larutan dengan selalu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, jadi di sini tidak cukup ya, kalian hanya memahami saja gitu ya konsep asam basa. Kalian nanti akan tahu, oh ya teorinya seperti ini, aplikasinya seperti ini, tapi bagaimana dalam pembelajaran kita, kalian itu bisa berpikir kritis gitu ya. Jadi kalau kalian ada ingin mengungkapkan pendapat kalian yang kalian baca, oh harusnya seperti ini Bu gitu ya, atau kalian ada punya pendapat tentang asam basa yang sudah kalian baca, silakan kalian utarakan. Lalu kreatif, bagaimana nanti kalian membuat PPT dalam presentasi gitu ya, nanti akan ada penilaiannya, bagaimana kalian mengkreasikan membuat prosedur percobaan gitu ya sekreatif mungkin. Lalu komunikatif kolaboratif, jadi ketika nanti diskusi kelompok, Ibu akan buatkan diskusi kelompok ke kalian, bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan baik ya dengan teman kelompoknya, lalu berkomunikasi ya, menanya, menjawab, terus mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang santun ya pastinya ya. Nah, selanjutnya sebelum lanjut ke materi, ada inspirasi pagi. Tadi videonya sudah. Nah, untuk slide berikutnya apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah terlihat. Nah, ini ya, perhatikan. Di sini ada gambar apa nih ya? Gambar jeruk. Es jeruk ya, sama gambar orang yang lagi sakit perut ya, sakit mah. Iya, ini ada gambar lambung, biasanya identiknya dengan sakit mah. Oke, sip. Apa sih kaitan gambar ini dengan materi asam basa? Karena jeruk itu asam, membuat sakit perut. Asam, oke, sip, sepakat. Jeruk itu asam. Terus orang sakit mah apa kaitannya dengan asam basa? Asam lambung, Bu. Asamnya naik. Ini yang ngomong kayaknya curhat ya. Pernah ngerasain sakit mah nggak? Pernah Kan? Karena
asam lambungnya naik. Nah, ini salah satu faktor ya, bukan faktor utamanya, ada faktor-faktor lainnya juga tentunya. Oke, sepakat ya, ini asam itu jeruk itu rasanya asam kata kalian gitu ya, yang kaitannya dengan asam basa. Lalu yang satu lagi sakit mah karena asam lambung naik. Nah, sekarang pertanyaan Ibu berikutnya. Kenapa es jeruknya atau jeruknya rasanya asam? Kenapa jeruk rasanya asam? Karena Dari sananya, Bu. Dari Ya, sananya ditakdirkan untuk menjadi asam ya. Ada lagi pendapat yang lain? mengandung ini vitamin C. Vitamin C, oke, karena mengandung vitamin C. Pendapat yang lain ada lagi? Karena mengandung asam sitrat, Bu. Oke, sip. Betul sekali. Siapa tuh yang terakhir sampaikan? Siapa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oke, Rida. Good ya, mengandung asam sitrat. Jadi, ya ini ya, benar ya, mengandung asam sitrat. Berarti ini ada kaitannya gitu ya dengan asam basa. Kita nggak bisa, kita harus tahu nih apa yang produk makanan yang kita makan, apakah mengandung asam atau mengandung basa. Tadi kata Rida, karena mengandung asam sitrat gitu ya, berarti berkaitan ya dengan materi asam basa. Kalau ini tadi udah dijawab ya, karena asam lambung naik. Nah, pertanyaan berikutnya nih, di gambar berikutnya. Ada gambar lemon, ada gambar ubi, pare, stroberi. Mungkin nih makanan yang memang biasa kita temui ya, pasti ya. Atau bahkan di kulkas kalian ini ada nih gitu ya, produk-produk ini. Atau yang lainnya ini hanya sampel. Nah, ini kebetulan makanan. Bisa juga ada larutan-larutan yang lain gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana sih cara menguji sampel tersebut gitu ya, apakah asam atau basa? Kira-kira dengan cara apa? Cobain, dirasain. Dirasain. Dicicipin. Dicicipin ya, karena udah ketahuan asam ya, asam-asam. Emang kalau basa rasanya apa? Rasanya pahit, Bu. Pahit. Pahit. Contohnya apa emang kalau pahit? Pare. Pare. Pahit, Bu. Karena pahit, Bu. Pare pahit. Terus apa lagi maksudnya selain yang di sini nih, selain yang ada di gambar? Sabun pahit rasanya, saya pernah cobain. Oh, makan sabun? Makan. Oh, terkadang kita ketika lagi mandi nggak sengaja ya terciprat ya, bukan karena kita makan sabun. Nanti kamu ntar kamu saingan sama si tikus. Jadi ya betul ya tadi dengan kalau misalkan dengan cicipi ya memang benar, tapi pertanyaan Ibu, apakah sudah tepat cara menguji sampel ini nggak hanya makanan ya, dengan cara dicicipi, apakah sudah benar gitu, sudah akurat? Belum. Berarti harusnya menggunakan apa supaya akurat? Kertas lakmus. Oke, kertas lakmus. Sudah tahu kertas lakmus ya? Dulu SMP pernah belajar ya? Pernah kayak gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau kertas lakmus, ada lakmus apa tuh? Merah dan biru. Biru. Oh, dicelupkan ke dalam biru, Bu. warnanya apa tuh? Lakmus birunya? Merah. Merah. Merah juga. Terus kalau ke dalam larutan basa? Biru. Ya, terus lakmus birunya tetap Biru. Biru. biru, betul gitu ya, menggunakan lakmus. Oke, terus ada lagi nggak? Pakai indikator alami. Nah, iya betul. Berarti udah baca. Siapa tuh? Bagus ya? Fauzan, Bu. Oh, Fauzan. Bagus mulu ya disebut ya. Fauzan udah baca ya? Udah baca ya materi modul yang Ibu kasih di GC ya? Iya, Bu. Iya, oke sip. Nah, ini jadi gini, kan tadi jawabannya udah betul ya, menggunakan lakmus. Tapi kan kalau misalkan kita nggak punya lakmus gitu ya di rumah, apakah kita harus ke toko kimia dulu gitu ya, kita stok lakmus di rumah kita. Nah, sebenarnya tadi yang Fauzan sampaikan gitu ya, menggunakan indikator alam, itu benar gitu ya, ada indikator yang bisa kita buat loh dari bahan-bahan alam gitu.
bagaimana cara membuat indikator alam gitu ya, dari bahan-bahan alam. Nanti ada di LKPD petunjuknya, kalian diskusikan di situ. Rumus merah biru udah kita bahas gitu ya. Larutan indikator nih dari indikator alam yang akan kita uji cobakan. Nah, untuk indikator universal dan pH meter akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Sekarang Ibu mau liatin dulu ke kalian video nih. Ya, coba disimak videonya. Ibu stop screen dulu. Sekarang Ibu mau tanya nih di kalian, dari video yang udah Ibu tampilin, siapa yang mau menjelaskan kembali coba? Jadi di video itu kan nyebutin cara menguji coba asam basa menggunakan indikator alam itu, Bu. Iya, betul. Nah, di situ tuh ada menggunakan kubis merah yang di blender, yang dimana itu dibuat jadi kayak ekstraknya. Iya. Nah, di situ menggunakan beberapa larutan kayak larutan cuka, baking powder, sama air jeruk atau lemon. Iya, lemon. Di situ kita dapat nyimpulin kayak di mana ekstrak kubis merahnya ketika dicampur air cuka itu akan menjadi merah, dan ketika dicampur air jeruk itu akan menghasilkan merah juga. Itu menandakan bahwa air cuka dan air jeruk itu ya, menandakan dia merah. iya asam ya. Terus kalau yang satunya lagi yang biru menandakan dia Basa. oke kan, seperti apa yang nanti kalian buatkan dalam PPT. Jadi setelah ini kalian keluar dari Zoom, diskusi, nanti masuk lagi Ibu informasikan ya 20 menit ke depan untuk presentasi. Ya, presentasi hasil dari diskusi kalian seperti itu. Oke. Baik anak-anak semuanya, sudah masuk Zoom lagi ya? Kita sudah berada di tahap presentasi, kalian sudah berdiskusi tadi di Google Classroom, lumayan seru ya. Jadi Ibu lihat tadi kalian sudah membagi tugas untuk praktikumnya. Memang praktikumnya kita nggak lakukan hari ini ya. Kalian hari ini cukup untuk persiapan praktikum, kira-kira prosedur percobaan apa yang kalian buatkan. Silahkan kalian presentasikan, nanti kelompok lain silahkan untuk menanggapi ya. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada alat lumpang dan alu, kedua ada gelas air mineral, ketiga ada pipet tetes atau sedotan, yang kelima ada sendok plastik, dan yang keenam ada label. Dan bahannya itu ada cuka, kapur atau sabun, kunyit, dan kembang sepatu. Oke. Silakan. Jadi kesimpulannya, kalau asam tuh dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion H+, dan memiliki pH kurang dari 7. Oke. Basa dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH- dan memiliki pH lebih dari 7. Gitu ya, PPT-nya juga Ibu share lagi juga ke Google Classroom. Nah, sebelum ditutup nih, Ibu mau ngasih quizzes dulu nih. Hanya 5 soal ya, sedikit. Alhamdulillah ya, kita udah selesai. Kita di tahap penutup sekarang. Ya, silakan buka kameranya ya. Kita udah di tahap penutup. Ibu ucapin terima kasih buat kalian. Alhamdulillah materinya berarti sudah dipahami dengan baik. Mudah-mudahan nggak selesai di sini belajarnya. Kalian harus terus belajar dan belajar. Kita tutup dan kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita doa penutup oleh ketua kelas. Silahkan Fauzan pimpin doa penutup ya.
Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu sebelum berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin.